Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'd. Ini kita akan membacakan Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Said Ramlan Al-Buti rahimahullah. Bab mengenai tahun berduka cita atau Amul Husni. Pada tahun ke-10 kenabian, istri Nabi SAW Khadijah binti Khuwailid dan pamannya Abu Thalib wafat. Berkata Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, selisih waktu antara kematian Khadijah dan kematian Abu Thalib hanya 1 bulan 5 hari. Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham adalah menteri kebenaran untuk Islam. Pada saat-saat Rasulullah SAW menghadapi masalah-masalah berat, beliaulah yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya. Sebagaimana halnya Abu Thalib, dia telah memberikan dukungan kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi kaumnya. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, setelah Abu Thalib meninggal, kaum Quraisy bertambah leluasa melancarkan penyiksaan terhadap Rasulullah SAW sampai orang awam Quraisy pun berani melemparkan kotoran ke atas kepala beliau, sehingga Rasulullah SAW pulang ke rumah dengan berlumuran tanah. Melihat ini, salah seorang putri beliau bangkit membersihkan kotoran dari atas kepalanya sambil menangis. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Janganlah engkau menangis, wahai anakku. Sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu." Nabi SAW menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita, karena begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dakwah pada tahun ini. Beberapa pelajaran. Perhatikanlah apa yang sebenarnya hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian Abu Thalib sebelum terbentuknya kekuatan dan masih sedikitnya pertahanan kaum muslimin di kota Mekah. Padahal seperti telah diketahui, Abu Thalib telah memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula apa hikmah dan rahasia Allah SWT dalam mempercepat wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Rasulullah SAW masih memerlukan orang yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya atau meringankan beban-beban penderitaannya. Di sini nampak suatu fenomena penting yang berkaitan dengan prinsip akidah Islam. Seandainya Abu Thalib berusia panjang mendampingi dan membela Nabi SAW sampai tegaknya negara Islam di Madinah, dan selama itu Rasulullah SAW dapat terhindar dari gangguan kaum musyrikin, niscaya akan timbul kesan bahwa Abu Thalib adalah tokoh utama yang berada di balik layar dakwah ini. Dialah yang dengan kedudukan dan pengaruhnya seolah-olah memperjuangkan dan melindungi dakwah Islam, kendati pun tidak menampakkan keimanan dan ketertarikannya kepada dakwah. Tentu akan muncul analisis yang panjang lebar yang menjelaskan nasib baik yang diperoleh oleh Rasulullah SAW pada saat melaksanakan dakwahnya lantaran pembelaan pamannya. Sementara nasib baik ini tidak diperoleh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Seolah-olah ketika semua orang disiksa dan dianiaya, hanya beliaulah yang terbebas dan terhindar. Sudah menjadi ketentuan ilahi bahwa Nabi SAW harus kehilangan orang yang secara lahiriah melindungi dan mendampinginya. Abu Thalib dan Khadijah ini adalah antara lain untuk menampakkan 2 hakikat penting. Pertama, sesungguhnya perlindungan, pertolongan, dan kemenangan hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah berjanji untuk melindungi Rasulnya dari kaum musyrikin dan musuh-musuhnya. Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia, Nabi SAW tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan bahwa dakwahnya pada akhirnya mencapai kemenangan. Yang kedua, perlindungan dan penjagaan di sini tidak berarti terhindar dari gangguan, penyiksaan, penindasan, tetapi al-ismah atau perlindungan yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Allah melindungi dari gangguan manusia. Al-Maidah ayat 67. Perlindungan itu berupa perlindungan dari pembunuhan atau segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dakwah Islam. Ketetapan ilahi bahwa para nabi dan rasulnya harus merasakan aneka ragam gangguan dan penyiksaan tidak bertentangan dengan prinsip ismah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Karena itu setelah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in
maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Al-Hijr 94-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakininya, yaitu ajal." Al-Hijr 97-99 adalah termasuk sunatullah dan hikmah ilahiyah yang sangat besar, artinya bahwa Nabi SAW harus mengalami dan menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dakwah. Demikian para da'i pada setiap zaman akan menganggap ringan segala bentuk cobaan berat yang ditemui di jalan dakwah. Seandainya Nabi SAW berhasil dalam dakwahnya tanpa penderitaan atau perjuangan yang berat, niscaya para sahabatnya dan kaum muslimin sesudahnya ingin berdakwah dengan santai sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, dan merasa berat menghadapi penderitaan dan ujian yang mereka temui di jalan dakwah. Akan tetapi dengan melihat penderitaan yang dialami Rasulullah SAW, akan terasa ringanlah segala beban penderitaan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin di jalan dakwah. Dengan demikian, mereka sedang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW dan berjalan di jalan yang pernah dilewati oleh beliau SAW. Betapapun penghinaan, penyiksaan kepada mereka, hal itu tidak pernah melemahkan semangat perjuangannya. Bahkan Nabi SAW sendiri sebagai kekasih Allah pernah dianiaya dan dilempari kotoran kepada kepalanya, sehingga terpaksa harus pulang dengan kepala yang kotor. Apalagi jika dibandingkan dengan penderitaan dan penyiksaan yang pernah ditemui Rasulullah SAW ketika berhijrah di negeri Taif, di kota Taif. Hal lain yang berkaitan dengan bagian sirah Rasulullah SAW ini ialah munculnya anggapan dari sebagian pihak bahwa Rasulullah SAW menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dengan dalih ini, mungkin mereka lalu mengadakan acara berkabung atas kematian seseorang selama beberapa hari dengan memasang bendera tanda berkabung dan sebagainya. Sebenarnya pemahaman dan penilaian ini keliru, sebab Nabi SAW tidak bersedih hati sedemikian rupa atas meninggalnya paman dan istri beliau. Rasulullah SAW juga tidak menyebut tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan sebagian keluarganya, tetapi karena bayangan akan tertutupnya hampir seluruh pintu dakwah Islam setelah kematian kedua orang ini. Sebagaimana kita ketahui, pembelaan Abu Talib kepada Nabi SAW banyak memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan. Nabi SAW sendiri telah melihat sebagian keberhasilannya dalam membantu melaksanakan tugas dakwahnya. Akan tetapi setelah kematian Abu Talib, peluang-peluang itu tertutup. Setiap kali mencoba untuk menerobosnya, selalu saja mendapat rintangan dan permusuhan. Kemana saja beliau pergi, jalan selalu tertutup baginya. Tak seorang pun yang mendengarkan dan meyakini dakwahnya. Bahkan semua orang mencemoohnya dan memusuhinya, sehingga hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam di hati Nabi SAW. Karena itulah kemudian tahun ini dinamakan tahun duka cita. Kesedihan karena keberpalingan manusia dari kebenaran yang dibawanya telah sedemikian rupa mempengaruhi diri beliau sehingga mengurangi kesedihan ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat yang menghibur dan mengingatkannya bahwa ia hanya dibebani tugas untuk menyampaikan, tidak perlu menyesali diri sebagaimana sedemikian rupa jika mereka tidak mau beriman dan menyambut seruan. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah, dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Surat Al-An'am ayat 33-30. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan menyampaikan.
Kita tutup dengan doa kifayat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.